Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno merespons kasus dugaan bullying mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Pratikno bilang urusan kesehatan mental jadi perhatian pemerintah. Dirinya pun menegaskan tidak boleh ada mahasiswa yang melakukan perundungan. Pak Pratik, soal bullying yang di Universitas Udayana kan itu menambah kasus sebenarnya, itu gimana sih dari pemerintah? Kita concern sekali dengan kesehatan, bukan hanya kalau kesehatan itu kan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, tiga-tiganya perlu kita kawal. Ucapan duka cita dan untayan doa atas tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana, terus mengalir dari rekan sesama mahasiswa. Di mata rekannya, sosok Timothy dikenal sebagai pribadi yang baik dan pintar. Saya merasa turut prihatin kepada dia karena tidak yang seharusnya bisa menyelesaikan itu, tapi dunia tidak terlalu baik kepada Timothy, jadi saya berduka untuk beliau. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian Timothy. Polisi telah memeriksa rekaman kamera CCTV dan 19 saksi, mulai dari rekan sesama mahasiswa hingga dosen. Kalau untuk jatuh terpleset, tidak ya, karena kan di sana itu tempat duduk, kemudian ada pagar atau balkon ya, begitu tuh. Jadi lebih memungkinkan itu korban itu naik, kemudian jatuh seperti itu. Sementara pihak Universitas Udayana Denpasar Bali menegaskan, kematian Timothy bukan karena faktor tekanan skripsi. Pihaknya juga menyebut ucapan nirempati terhadap korban dilakukan setelah kematian almarhum. Namun pihak kampus akan tetap menindak dan memberi sanksi kepada mahasiswa jika terbukti melakukan perundungan. Jika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas jika memang betul terbukti. Pihak Universitas Udayana juga menjatuhkan sanksi berupa pemberian nilai buruk kepada mahasiswa pemberi komentar nirempati. Pihak kampus juga membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau PPKT guna mengusut kasus ini. Mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana, Timothy, ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 Gedung Visip Universitas Udayana Denpasar pada 15 Oktober lalu. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, psikolog forensik klinis Cassandra Putranto mengatakan perlu dilakukan otopsi psikologis untuk mengetahui tindakan yang dialami mahasiswa Udayana Timothy Anugrah Saputra. Dari otopsi itu juga bisa diketahui apa saja faktor pemicu dari kejadian ini. Pada dasarnya adalah bahwa dalam otopsi psikologis tersebut bisa dilakukan upaya untuk merekonstruksi profil psikologi seseorang semasa hidup. Dan ini diharapkan nanti bisa menjelaskan dan bisa menggambarkan bagaimana tindakan tersebut terjadi atau akhirnya berakibat kepada tewasnya korban kita ini. Yang jelas dengan adanya salah satu teknik misalnya perhitungan yang namanya SORC ya. SORC itu bahwa pada setiap orang itu ada stimulus yang terjadi yang bisa menjadi atau menimbulkan tekanan atau yang kemudian menjadi beban pemikiran, salah satunya mungkin saja misalnya stres pendidikan atau skripsi atau segala pun, walaupun pada kasus ini sudah disanggah oleh pihak universitas dan kepolisian ya. Lalu kemudian dari sisi bullying pun demikian, bahwa tadi pagi saya dengarkan juga dari kepolisian ada yang sudah menyatakan bahwa bukan bullying yang menyebabkan atau menimbulkan, tapi kembali lagi semua harus kita tunggu. Nah, yang berikutnya adalah O. O itu adalah orangnya, organismenya. Jadi bagaimana seseorang itu menanggapi setiap stres. Ada situasi-situasi tertentu yang memang menjadi
faktor pemicu, penyebab, ataupun yang memang mempercepat atau istilahnya precipitating factors ya, yang mempercepat sesuatu kondisi akhirnya menjadi lebih parah atau lebih buruk. Lalu kemudian respons. Nah, respons setiap orang pasti akan berbeda. Jadi ketika situasi terjadi, orang yang menanggapinya juga punya masalah tertentu dalam hal ini. Nah, sehingga respon itu bisa menjadi berbeda dan akhirnya konsekuensi inilah yang akan terjadi. Ketika segala sesuatu terjadi tetapi tidak ada tindakan, tadi Pak Amar tadi sudah menyebutkan ketika ada sebuah stres lalu kemudian mungkin tidak tertangani dengan baik karena masalah kesehatan mental seringkali tidak terlihat, berbeda dengan luka-luka yang lain, luka dan lain sebagainya bisa mudah terlihat. Tetapi sesuatu yang sifatnya psikologis ini memang agak sulit. Ini alasan memang mengapa kami para psikolog klinis dan terutama juga psikolog forensik berusaha untuk selalu mengedepankan tentang pentingnya kesehatan mental yang tentu saja penting untuk melakukan deteksi dini agar bisa menghindari hal-hal seperti ini. Oke, saya tertarik juga dengan otopsi psikologi begitu ya. Nah nanti siapa saja yang diperiksa untuk menggali soal background apa yang menjadi faktor kemudian Timothy ini diduga meninggal dunia begitu ya. Termasuk juga yang kemarin ramai adalah soal respon dari teman-teman Timothy sesama satu kampus mereka begitu ya, yang saya cukup miris begitu, nir etika, nir empati. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa memang Timothy ini korban dari perundungan? Siap. Ya, Pak Cassandra. Baik, yang jelas adalah otopsi psikologis di dalam pemeriksaan psikologi forensik itu adalah memang salah satu kompetensi psikolog forensik yang diuji dalam uji kompetensi ya. Nah, apa saja yang menjadi bahan-bahan analisa, segala bentuk data kolateral yang memang bisa tersedia, mulai dari visum, lalu kemudian pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap keluarga, pemeriksaan terhadap data-data mungkin bukti digital ataupun mungkin keterangan orang-orang terdekat, lalu kemudian siapapun yang misalnya bisa memberikan keterangan yang pada hari itu atau beberapa hari sebelum kejadian ataupun dari masa kecil sekalipun. Jadi semua data itu tentu akan diolah bersama dan akhirnya bisa menghasilkan hasil otopsi psikologis tersebut. Nah, kemudian apakah sebuah tindak atau respons bullying itu terjadi sebelum atau sesudah atau selama, itu tentu harus dibuktikan. Yang jelas apakah tindakan tersebut memang disebabkan karena bullying atau apakah bullying ini terjadi setelahnya, tentu saja itu yang nanti akan menunggu hasil dari pemeriksaan dari kepolisian. Dan apabila memang itu terjadi ya tentu saja saya berharap tidak hanya universitas yang terkait pada saat ini, tetapi juga seluruh universitas bahkan seluruh Indonesia harus berbenah diri untuk bisa menghindarkan hal ini untuk tidak terjadi lagi. Informasi terkini, kita akan segera tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nandang Astika di Denpasar, Bali. Selamat siang Nandang, apakah akan ada sanksi kepada mahasiswa yang diduga melakukan perundungan atau bullying pasca kematian almarhum? Ya, selamat siang Lintang dan saudara. Memang hingga hari ini pihak dari kampus Universitas Udayana Denpasar masih menunggu dari hasil pemeriksaan atau hasil kajian yang dilakukan oleh Satgas yang sebelumnya telah dibentuk, yakni Satgas PPKPT, di mana Satgas ini juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 10 mahasiswa yang sebelumnya sempat diduga melakukan bullying atau yang dari kampus sendiri menyatakan bahwa mereka merupakan mahasiswa yang memberikan komentar nir empati pasca kejadian kematian dari mahasiswa berinisial TAS ini. Namun hingga hari ini untuk sanksi yang akan diberikan itu masih dalam tahap atau istilahnya masih dalam kajian begitu Lintang. Jadi sebelumnya juga telah disampaikan oleh Kepala Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana bahwa dari pihak rektorat memberikan tenggang waktu maksimal itu 2 pekan untuk Satgas ini bekerja. Nanti diharapkan proses atau kajian yang dilakukan oleh Satgas ini itu diharapkan bisa berjalan atau selesai lebih cepat sehingga apa hasilnya nanti itu akan segera bisa diumumkan. Namun dari Kepala Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana juga sempat menyatakan bahwa
sebelumnya memang para mahasiswa ini juga sudah sempat diberikan sanksi, yaitu berupa pemberian nilai yang kurang baik seperti itu. Namun juga untuk sanksi lebih tegasnya lagi itu masih menunggu dari hasil yang dilakukan atau hasil akhir dari yang didapatkan oleh Satgas itu sendiri, Lintang. Baik, Nandang, kita bergeser terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus ini. Kita ketahui ada beberapa CCTV yang terletak di lantai 4 Gedung Visip Udayana. Ini bagaimana pemeriksaannya? Apakah polisi juga menjadikan itu sebagai bahan penyelidikan kasus? Ya, memang terkait untuk keberadaan CCTV yang terutama yang berada di lantai 4 Gedung Visip Universitas Udayana, ini ada perbedaan pernyataan dari polisi maupun dari pihak kampus Universitas Udayana sendiri, di mana dari polisi menyatakan berdasarkan data atau koordinasi yang mereka dapatkan sebelumnya bahwa CCTV yang berada di gedung lantai 4 ini dalam kondisi rusak seperti itu, Lintang. Jadi kerusakan ini disampaikan sudah terjadi sekitar sejak 2 tahun yang lalu atau pada tahun 2023. Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Unit Komunikasi Publik dari Universitas Udayana, di mana disampaikan bahwa CCTV yang berada di gedung lantai 4 tersebut sebenarnya disampaikan dalam kondisi normal, namun di beberapa titik itu terdapat blind spot. Jadi ketika aktivitas yang di bagian atas atau di bagian lorong gedung lantai 4 itu tidak semuanya terekam sama CCTV, sehingga tidak diketahui memang aktivitas dari mahasiswa berinisial TAS ini pada saat peristiwa kejadian. Jadi hanya yang terekam kamera hanya pada saat korban mahasiswa Udayana ini saat memasuki ruangan di lantai 1 ketika berada dari luar menuju ke ruang lobi, dan pada saat berada di lantai 4 ini sudah tidak seluruhnya terekam. Seperti itu, Linda. Baik, Nandang, berarti ini masih menjadi misteri dan teka-teki. Diharapkan pihak kepolisian menjadikan ini sebagai bahan utama untuk membuka apa penyebab kematian dari almarhum Timothy. Terima kasih, Nandang Astika melaporkan langsung dari Bali.